Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Eka Febriani, saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu qada dan qadar. Yang pertama itu ada qada. Qada secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, dan pelaksanaan. Jadi kesimpulannya adalah qada merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan antar umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Yang kedua itu ada qadar. Qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Jadi qadar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Makna secara luas dari qadar yaitu bahwa qadar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Selanjutnya ada pengertian qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar yaitu percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan serta kejadian atas semua makhluknya. Selanjutnya yaitu ada dalil Al-Quran tentang qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaram maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 38. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 hal yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang pertama ini ada takdir. Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri, yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar kelak. Yang kedua itu ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Yang ketiga itu ada doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Yang keempat ada tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah termasuk orang beriman. Yang kedua melatih diri untuk lebih bersyukur. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari sifat putus asa. Yang keempat itu memupuk sifat optimis. Yang terakhir sabar. Dampak keimanan kepada qada dan qadar yaitu seorang akan lebih tekun dalam bekerja karena kepercaya bahwa takdir baik maupun buruk tergantung dari usaha dan ikhtiar, dan juga segala sesuatu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Selanjutnya ada contoh qada dan qadar. Yang pertama ada contoh qadar. Contoh qadar adalah seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Yang kedua, orang yang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalani gaya hidup sehat agar sembuh. Yang ketiga, seorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Yang kedua ada contoh qada. Contoh qada yaitu kelahiran seseorang, jenis kelamin, penampilan fisik, dan kematian. Selanjutnya ada ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu selalu menjaga keteguhan iman dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang yang memiliki iman yang kuat terhadap qada dan qadar, Allah akan memiliki keberanian dan ketabahan untuk mendapatkan keinginannya. Yang ketiga, orang yang beriman kepada qada dan qadar selalu memiliki sikap rela terhadap apa yang terjadi atas dirinya.
Yang keempat, apabila dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, gemetarlah hatinya. Nah, kesimpulan beriman kepada qada dan qadar adalah yang pertama ada beriman kepada qada dan qadar Allah adalah bagian dari rukun iman. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar Allah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar Allah memberikan banyak dampak positif, salah satunya adalah membuat hidup menjadi lebih mudah, bertawakal kepada Allah. Yang terakhir, contoh hal yang termasuk qada dan qadar Allah adalah ajal atau waktu kematian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.